Hari itu kami berangkat menuju ke salah satu campground di Bogor. Pada kesempatan kali ini, campground Citalahap menjadi tempat yang kami tuju. Citalahap berada di Desa Malasari, Bogor. Berdasarkan Google Maps, kami berangkat melalui jalur via Nanggung. Sebetulnya untuk menuju ke Citalahap ada dua jalur. Pertama, via Nanggung, kedua, via Cipete. Oke, kita mana aja? Ajak lebih keras. Tapi waktu itu kami minim informasi perihal medan jalan. Akhirnya kami memutuskan untuk memilih jalur via Nanggung. Ini salah satu rute menuju Desa Malasari berdasarkan Google Maps. Nggak tahu sih, ini beneran jalannya, tapi bagus. Wah gila ya, itu komplek atau apa? Kilo ya 2,8 ya, masih 2,8 kilo lagi. Seru. Dan sekarang sudah hampir. Ketika memasuki kawasan Desa Malasari, jalur mulai terasa berat karena medan jalan yang masih bebatuan. Ditambah kami juga menggunakan motor metik yang tentunya juga kurang cocok untuk medan jalan bebatuan. Bau asap kayak bau gosong gitu. Ini masih 2 kilo lagi. Ya jadi kita bermalam di pos gitu, dan ini tempatnya space kecil ya, lumayan lah buat berteduh karena kita kemalaman di ini baru mencapai Desa Malasarinya, belum ke Citalahapnya. Ketika sampai Malasari, kami memutuskan untuk beristirahat dan menumpang bermalam di pos kecil milik warga. Tadi kita makan di warung depan. Selamat pagi. Ini masih sekarang jam berapa ya? Pagi harinya kami melanjutkan perjalanan dari Malasari menuju Citalahap. Jam 6. Kita tidur di pos PSB. Ada ayam. Nah, ini dia view salah satu teras sharing yang ada di Desa Malasari. Dan di sini ada Gunung Salak. Mantap. Indah banget ya. Camping, kita mendirikan tenda di sana, dan ini plang cepat sampat datang di desa wisata Malasari. Berdasarkan informasi yang kita gali semalam, ternyata jalur yang kemarin kita lewatin itu jalur yang salah. Sebenarnya bisa karena kita dari maps gitu kan, cuma medannya itu nggak support untuk motor matic. Iya, ada ya, ini ada curug di Labas aja kan. Mungkin besok lah. Ambulan. Nah, ini ambulan dari anggota. Seneng sih, banyak apa ya, di warung tadi kita ketemu berbagai macam cerita dengan orang-orang yang baru kita kenal, dan ada salah satu ya Pak Abdul yang berbagi cerita tentang pengalamannya sebagai anggota BRIMOB. Jadi kita banyak dapat kisah-kisah yang lumayan cukup seru untuk didengar, dan pengalaman yang sangat berharga tentunya. Medannya seperti ini masih ya terbilang cukup aman lah. Oke, kita lanjut. Masih
bebatuan lagi setelah tadi sempat ketemu jalan yang agak lebih enak. Wah gila, masih ini mulai dingin nih, enak ya. Ini baru jam setengah 10 pagi, masih ya lumayan lah. Karena sebelum Cikaniki nanti kita akan melewati kebun teh Nirmala. Oke, gue turun aja kok, naik motor kayak Lex. Mungkin enak sekali ngegas ya. Karena memang dia support untuk jalur off-road. Atau mungkin mobil yang 4x4. Kalau mungkin mobil-mobil kayak Avanza, Xenia gitu sayang banget di laut sini. Oke, seperti gue jalan lagi. Oke. Wow. Oh, itu baru ke teh Nirmala 14 kilo loh. Pakai aja. Oke. Teh Nirmala. Oh, mungkin anak deh desanya. Ya, mungkin itu desa Citalahap ya. Hah? Pelan-pelan ya kopinya. Iya. Ini salah satu kebun teh yang sudah ada sejak zaman VOC. Sudah lama sebetulnya kebun teh ini ada, dan sekarang sudah jam 10. Berarti tadi start jam 9.20. Untuk menuju ke Citalahap, kami harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam melewati perkebunan teh Nirmala. Menurut warga sekitar, perkebunan teh ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Akses jalan masih bebatuan tentunya. Mungkin untuk melalui medan jalan bebatuan seperti ini akan lebih mudah dan enak kalau menggunakan kendaraan yang dikhususkan untuk jalur off-road. Mana? Yang ono? Iya. Kayaknya sih. Nggak tahu tapi gunung apa ya? Entah Halimun atau apa. Sepanjang kebun teh jalurnya bebatuan gini. Wah, tadi kita dari sana atas aja juga. Atau mungkin ini kayak turunan jadinya ya, cepat. Kalau nanjak kita sih setengah jam paling lama deh. Ya jalurnya sepanjang jalur Nirmala ya begini sih. Wadidaw. Masih ada semangat di hatimu, Riko? Semangat. Pantang menyerah, pantang mundur, kata Brimo apa tadi slogannya? Iya. Kita termotivasi oleh Brimo yang memberikan banyak sekali. Kalau ragu mendingan. Gila, kebun teh ini luas banget. Kasihan motor. Dia kalau bisa nangis mungkin akan menangis melihat jalur begini. Ya karena kita juga tidak tahu bahwa ternyata medannya sulit ini untuk ditempuh. Ini kebun teh. Ya dari tadi sepanjang perjalanan kita hanya melihat kebun teh. Ada sih beberapa desa, cuma kita nggak singgah. Nah ini kiri apa kanan sudah mulai kawasan hutan dan mudah-mudahan sudah dekat. Iya, ini resiko dari sebuah perjalanan. Nah, kita sudah memilih untuk menuju sini, jadi gas terus. Waduh, ini lebih lumayan. Aman ya ini? Aman lah. Licin. Oke, kita lanjut lagi. Pastikan kendaraannya
support untuk jalur off-road itu aja sih yang penting. Karena ini kita ya udah ke Palang di tengah-tengah, kayak mau muter balik juga jalurnya sama, jadi gas terus. Tapi gue salut loh sama orang sini. Salut gue sama tukang sayur, sama tukang cilok, dan yang bikin kagetnya tuh dengan akses yang seperti ini. Tadi jajan cilok aja 500 satunya, nggak beda jauh sama kayak yang di Jakarta. Terus kayak Yakult di Jakarta 2000, di sini 2,5, cuma beda gope. Dengan jalur yang kayak gini ngambil keuntungan gope tuh, salut lah pokoknya, nggak diketok harga. Semangat kita lahap. Semoga akses jalannya Semoga kedepannya lebih baik. beberapa tahun ke depan. Jadi ada cemong. Talahapnya. Aduh, akhirnya. Jalannya sih udah bagus kalau di Citalahap. Tadi target berapa ya? 9.20, cuma sekarang kok nggak tahu jam berapa. Nanti kita cek. Paling tadi kita istirahat 15 menit ya. Ya, kurang lebih segitu. Oke. Oh iya benar. Sip. Oke, kita ini peta informasi Citalahap. Camping ground arah sana, dan ke sana parkir. Jadi ini juga Akhirnya siang kami homestay. sampai di Citalahap. Nah, Dan kami bertemu Pak Suryana selaku pengelola wisata di Citalahap. homestay. Ini homestay juga Pak ya hitungannya ya? Iya, homestay ada homestay ya. Kalau homestay itu per malamnya berapa Pak? Per kamar 150 untuk standar 2 orang. Oh, standar Rata-rata. Tapi kalau kayak komunitas-komunitas misalkan satu rombongan ada 20 orang tapi pengennya 5 kamar bisa aja gitu. 5 atau 6 kamar gitu. Tapi itu sudah termasuk makan atau makan Di itu luar juga? makan, nah, Iya. di luar makan nanti ada makan, harga makannya berapa. Nanti tadi udah dipotoin harga semua. Nanti tinggal kalau perlu homestay perlu apa gampang. 2 jalur untuk berangkat. Mungkin besok kita akan tes. Setelah mengurus segala perizinan, kami berjalan kaki menuju ke tempat campground. Ya, melewati ladang warga. Dan katanya di sini nanti listrik jam 5 mulai nyala, dan katanya bisa ngecas juga di tempat campgroundnya. Lumayan. Itu ada jembatan. Wih, masih jernih. Untuk fasilitasnya sudah cukup lengkap, karena ada musola, colokan listrik, toilet, tempat yang cukup luas, dan tentunya semua ini terawat. Nah, mungkin kita akan campground di sana. Yuhu. Nah, ini dia campgroundnya. Belum ada orang lagi sih. Gila, jernih banget. Nah, mungkin schedule hari ini kita main sungai. Gimana kok? Nggak menyesal lah ya. Ini musola terawat, musola terawat. Oh, nah mungkin nanti bisa ngecas di sini. Tapi jam 5 ya tadi katanya. Nanti mungkin Pak Suryana akan ngecek lagi lokasi ini. Dan toilet sebelah mana ya? Oh, kita belum lah ya. Nanti kita coba cari-cari lokasi toilet. Guys, jernih banget nih
sepanjang campground. Kita di sebelahnya ada sungai, dan ini teman perjalanan saya namanya si Hachi. Hachi, anak yang sebatang dulu. Hutannya masih rimbun. Ya wajar lah ya, karena masih masuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hachi, anak yang sebatang dulu, pergi mencari ibunya. Wow, enak banget tempatnya. Sangat cocok sih untuk dijadikan tempat camping bareng keluarga. Coba kita trekking. Di sekitar campground juga ada sungai, jadi menambah keseruan camping kali ini. Jadi kita bisa bersantai sambil sekalian bermain air. Masih jernih. Nggak tahu nih kalau ditelusurin sampai mana ya. Ya besok lah kita trekking biar lebih tahu. Besok kita rencananya mau trekking ke Halimun dan ke Canopy Trail. Syukur-syukur bisa ketemu owa Jawa. Dulu katanya di Cikaniki itu adalah tempat para ilmuwan meneliti tentang owa Jawa. Karena owa Jawa suka hidup di pohon-pohon yang tinggi, maka dibikinlah Canopy Trail itu agar memudahkan para peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang owa Jawa. Mungkin baru segitu informasi yang bisa saya berikan. Untuk lebih jelasnya mungkin besok saya bisa dapat dari guide yang akan memandu kita menuju Canopy Trail. Oke, kayak sekarang kita santai-santai dulu di pinggir kali sambil minum susu coklat. Setelah puas berkeliling area campground, Belakang kami memutuskan menuju untuk dari berburu tenda, saset di area view perkebunan teh. langsung ke kali. Dan di atas juga ada. Oh luas. Hah? Iya. Kayaknya. Nah ini dia toiletnya. Toiletnya bersih, terawat untuk ukuran tempat campground. Nah, asik kan? Setelah puas keliling di area campground, kami memutuskan untuk berburu saset di area perkebunan teh. Kata Pak Suryana sih, view-nya oke banget nih untuk sunset. Iya, kalau mungkin sepanjang jalur begini, udah coran begini, enak lah. Tapi tidak, cuma sampai sini aja. Nah, ini dia tulisannya. Nih pelang menuju campground Citalahap bawah. Tadi nggak sempat ke record. Nah, tadi kita dari jalur sana. Hah? Yang kalian lihat itu bagus. Ah, Pada itu kotanya tidak. ada teman kita. Ya mungkin untuk kabut tipis. Lanjutkan. Kebun tehnya sih bagus ya, maksudnya lebih cakep pemandangannya dari kebun teh yang ada di puncak. Tapi setelah sampai di kebun teh, bukannya sunset malah kabut yang turun. Mungkin belum rezeki kali ya. Inilah dia pemandangannya sejauh teman-teman, kebun teh, kabut, kebun teh kabut karena emang luas kebun tehnya. Oke, kami santai sejenak di kebun teh, menikmati dingin dan melihat kabut.
Oke, kami santai sejenak di kebun teh, menikmati dingin dan melihat kabut yang turun perlahan. Setelah puas, dingin. kami memutuskan untuk balik ke tenda sekalian menyimpan tenaga buat trekking ke Halimun besok pagi. Nah itu ada enak ya, rumah panggung langsung depan sungai. Dan ternyata masih belum ada orang yang datang, masih kita sendiri. Gila, enak kan tempatnya? Waktunya istirahat.